Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teks berita, tentang iklan dan semua itu bisa kita temui di media massa seperti televisi, surat kabar, ataupun majalah. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks eksposisi yang biasanya kita temui juga di dalam media massa seperti surat kabar, majalah, koran, bahkan di televisi atau secara lisan langsung dalam pidato. Nah, apa itu teks eksposisi? Kita akan membahasnya mulai dari pengertian, unsur-unsur teks eksposisi, pola pengembangannya, kemudian jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, sampai pada ciri-ciri atau kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Nah, unsur-unsur teks eksposisi terdiri dari dua, yaitu yang pertama gagasan dan yang kedua adalah fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Gagasan ini membutuhkan penjelasan agar meyakinkan para pembaca atau pendengar terhadap apa yang disampaikan dalam uraian teks eksposisi tersebut. Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah, diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. 2. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kedua contoh tersebut agar meyakinkan para pembaca, maka membutuhkan fakta. Fakta ini adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau sesuatu yang sudah terjadi. Nah, contoh untuk 1. Selama bulan Januari-Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. 2. Kemudian pada bulan Oktober, terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Nah, fakta ini dalam teks eksposisi berfungsi untuk memperkuat gagasan, sehingga diharapkan gagasan tersebut lebih meyakinkan halayak ramai. Berikutnya adalah pola-pola pengembangan teks eksposisi. Nah, yang pertama adalah pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian disebut juga sebagai paragraf deduktif. Jadi, diawali dengan kalimat yang bersifat umum, kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang bersifat khusus. Sebagai contoh, orang pendiam tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh, karena tidak selamanya orang yang pendiam adalah pecandu narkoba, kepribadian sombong, penderita kelainan jiwa, atau seorang teroris. Orang pendiam hanyalah orang yang tidak pandai banyak bicara, sekalipun tidak
terlalu senang berada di tempat ramai terlalu lama. Nah, yang bertuliskan merah itu merupakan ide pokok yang bersifat umum dan letaknya ada pada awal kalimat. Yang kedua, pola khusus umum. Ini kebalikan dari yang sebelumnya, yaitu diawali dengan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian diikuti uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai kesimpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Contoh, ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat berbagai nilai siswa sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan, dan tidak ada seorang siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Nah, itu pola umum khusus. Yang terakhir itu merupakan kesimpulan dari ketika ujian diperiksa, ternyata sebanyak 19 orang melampaui standar, 10 orang tepat pada standar kelulusan, dan tidak ada seorang pun yang nilainya di bawah standar. Nah, ini artinya bahwa kegiatan belajar itu di kelas ini berhasil. Nah, ini yang merah ini artinya kesimpulan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, itu adalah pola umum khusus. Yang bagian C adalah pola ilustrasi, yaitu sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi yang konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Contoh, perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen agar sebuah tim sepak bola dapat menjadi tim yang kuat, seperti halnya bangunan yang akan berdiri dengan kokoh. Jika semua komponennya di dalamnya dapat bersatu padu, maka dari itu para pemain, staf pelatih, hingga pihak manajemen harus bahu-membahu guna membentuk satu tim sepak bola yang solid. Nah, ini adalah ilustrasi yang permainan sepak bola itu diilustrasikan sebagai bangunan yang kokoh yang memerlukan dukungan dari berbagai komponen. Yang terakhir adalah pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kita dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain, ditentukan perbedaan atau kesamaan yang berdasarkan aspek tertentu. Contoh, susu kambing memiliki manfaat yang sama dengan susu sapi. Keduanya memiliki kandungan kalsium yang cukup. Sama seperti susu sapi, susu kambing sangat cocok untuk minum untuk memperkuat massa tulang dan menambah tinggi badan. Susu kambing juga memiliki bakteri baik seperti susu sapi yang merupakan bakteri Lactobacillus yang baik untuk tubuh. Karena itu, kedua susu kaleng ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, itu adalah perbandingan antara susu kambing dengan susu sapi. Sekarang kita bahas tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Nah, kalimat utama yang letaknya ada pada awal kalimat disebut paragraf deduktif. Contoh, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka ragam barang
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik ini memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lainnya. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa baik bagi negara. Nah, yang kedua, paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini, paragraf yang gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf atau pada merupakan kalimat penutup paragraf. Contoh, pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah memulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pencinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Nah, gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf atau merupakan kalimat penutup yang ini yang tulisannya berwarna merah. Kemudian paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya atau gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Contoh, saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang, masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat. Akan tetapi, biarkan mekanisme pasar menemukan keseimbangannya. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sekitar agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah asal stabil, asal semakin baik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Nah, ini gagasan utamanya ada pada awal kalimat dan ada pada akhir kalimat dan disebut sebagai paragraf campuran. Nah, apa itu gagasan umum dan ide pokok? Nah, gagasan umum atau ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti paragraf. Ide pokok dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu ringkas kalimat utama, misalnya bunga mawar itu indah, diringkas menjadi bunga mawar indah. Yang kedua, ditulis sama dengan kalimat utama. Sebagian besar sinetron Indonesia bertema percintaan. Struktur teks eksposisi. Struktur pertama teks eksposisi adalah tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Misalnya, jika pemerintah tidak tepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilang hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berupa
sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Contohnya, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suramnya nasib hutan. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau kesimpulan. Rupanya kedua masalah ini belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, jadi struktur teks eksposisi ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan kembali. Demikianlah pembahasan teks eksposisi pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.